Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan melanjutkan materi di perkuliahan untuk mata kuliah statistik pendidikan. Kita akan belajar tentang ukuran tendensi sentral. Dalam ukuran tendensi sentral, ada 3 poin penting yang akan kita pelajari, yaitu tentang mean, median, dan modus. Seperti yang kita ketahui bahwa mean itu adalah rata-rata atau rataan dengan notasinya adalah sebagai berikut. F untuk frekuensi kelas I, sedangkan XI itu adalah nilai tengah. Saya akan berikan langsung contoh soal. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan ketika kita akan mengukur mean dalam ukuran tendensi sentral dengan data berkelompok. Yang pertama adalah membuat kolom baru untuk XI. Yang kedua adalah membuat kolom baru untuk FI dikali dengan XI. Dan yang terakhir kita akan menghitung min-nya. Jadi yang pertama kita akan membuat kolom XI untuk nilai tengah. Dan F dikali XI untuk tadi jumlah yang ini. Oke. Dari tabel nilai matematika kelas 12, ini didapatkan bahwa N, jumlah siswa yang ikut ulangan matematika itu ada 80 orang. Ya, oke. Tabel tadi adalah sampai sini. Tabel yang ini dan juga yang ini. Kita buat dua tabel pembantu, yaitu untuk XI dan untuk FI dikali XI. Oke. XI didapat dari nilai tengah dari setiap kelas. Kita akan menentukan nilai tengah dari 38 intervalnya sampai dengan 46. Ketika dihitung 38 sampai 46 itu, maka nilai tengahnya adalah 42. Demikian pun untuk kelas 47 sampai dengan 55 nilai tengahnya adalah 51. Dan seterusnya sampai dengan nanti diisi penuh. Ini nilai tengah dari setiap kelas. Oke. Setelah didapatkan nilai tengah, kita akan mengalihkan antara F frekuensi FI dinotasikan sebagai FI dan juga XI. Maka yang ini dikalikan dengan ini. 1 dikali 42 ya. Tetap 42 kalikan hasilnya sekian. Pergunakan kalkulator saintifik untuk membantu kalian dalam proses perhitungan. Oke, setelah didapat, nanti kalian akan menjumlahkan, mohon maaf, di sini nanti ada jumlah sigma, ada sigma, ini untuk sigma FI, ini tidak usah diisi jumlahnya, yang ini adalah diisi. Ini jumlahkan dari mulai kelas yang pertama, kelas yang kedua, kelas yang ketiga, kelas yang keempat, kelas kelima, dan kelas ke-6. Didapat sigma X I FI-nya adalah segini, 6100. Jadi proses penggunaan tadi. Yang ini tadi yang 80 siswa yang ikutnya ulangan matematika, atau di N ini juga bisa kita ganti, yaitu FI diwakil ke frekuensi, sama saja ya. Frekuensi yang ini jumlahnya adalah 80. Maka rumusnya X bar itu untuk simbol rata-rata atau min, maka sigma XI dikali FI dibagi dengan N, maka 6177 dibagi dengan 80. Ini hasilnya adalah ini. Ini hasilnya. Itu untuk bagaimana kita menentukan min pada data berkelompok. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menentukan median pada data berkelompok pula. Median seperti yang kita ketahui adalah nilai tengah. Ada beberapa istilah yang harus kita kuasai dulu sebelum kita menentukan min pada data berkelompok. Ada istilah tepi bawah,
ada istilah K itu untuk panjang kelas, frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median, frekuensi kelas mediannya untuk Fn, dan N itu adalah sigma Fi, sama saja ya, tadi banyak data. Oke, saya contohkan di contoh soal, masih yang sama tadi ya, proses yang sama. Ini kita akan mengolah nilai matematika kelas 12 ini, yang tadi minnya kita sudah dapat, kemudian kali ini kita akan mencari median. Langkah yang pertama adalah kita menentukan kelas median dulu. Seperti yang kita ketahui bahwa median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah. Ketika jumlah siswanya adalah 80, maka tengah-tengahnya akan kita dapat. Jumlah siswanya 80 dibagi 2. Tengah-tengahnya 40. Oke. Kemudian kita berhitung dari mulai frekuensi. Berhenti di angka 40. Median yang telah kita dapat. 1, mulai dari atas ya, kelas paling atas. 1 ditambah 5 itu 6, belum nyampe ke 40, lanjutkan. 6 ditambah 7 itu 13, belum nyampe ke 40. 13 tambah 12 itu 25, jauh. 25 tambah 25 yaitu 50. Nah, maka kita akan tentukan bahwa untuk kelas mediannya kita dapat di sini. Kita beri tanda supaya tidak terlupa. Ini adalah kelas median. Karena angka 40 itu ada di sini. Ya, karena tadi lewat 25 atau 25 50 berarti ada di sini kelewat. Oke. Setelah kita menentukan, barulah kita akan bisa menghitung median dengan menggunakan rumus. Di slide selanjutnya, ini sudah ditentukan bahwa kelas mediannya seperti yang tadi saya tandai adalah yang ini ya. Kita fokus ke kolom yang ini. Oke. Untuk tepi bawah didapat dari interval paling bawah di kelas median tersebut dikurangi dengan 0,5. Itu untuk rumus mencari tepi bawah. Maka di sini 74 dikurangi 0,5, maka di hasilnya adalah 73. Oke, itu untuk tepi bawah. Kemudian kita naik lagi ke K. K itu adalah panjang kelas. Kita akan hitung dari mulai angka 74 sampai ke 82 itu ada berapa? 74, 75, 76, 77, 78, dan seterusnya itu adalah ada 8. Maka kita tulis di sini 8. Oke. N per 2, N yang tadi kita dapat adalah yang ini. 80 dibagi 2, yaitu 40. Langsung saja kita masukkan ke 40. Kemudian yang ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kita jumlah ini kelas median, kita fokuskan ini kelas median. Maka kita tambahkan frekuensi kelas-kelas sebelumnya semuanya. 12 tambah 7 tambah 5 tambah 1. Maka jawabannya adalah 25. Kita jumlahkan semuanya. Kemudian itu barusan yang F. Kemudian yang FM, frekuensi yang kelas mediannya. Kebetulan di frekuensi kelas median adalah 25 yang ini. Kita tuliskan di sini 25. 73,5 tambah. Ini kita proses dulu yang di dalam kurung. 40 dikurangi 25 nanti berapa? Dibagi 25, kemudian dikali dengan 8. Hasilnya adalah 4,8. Maka untuk kelas median, mohon maaf. Maka untuk kelas median yaitu jawabannya adalah 77,3. Ini untuk kelas mediannya. Jadi 77,3. 73,5 tambah 78,3 maksud. Mohon maaf. 76,3. Ini untuk kelas median. Yang ini mohon maaf salah ya. Oke. Yang ketiga, kita akan belajar tentang modus di ukuran tendensi sentral. Ada istilah juga sama, ada tepi bawah, ada panjang kelas, ada D1 dan D2. D1 itu selisih kelas frekuensi modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan kalau D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Contoh soal masih yang sama. Langkah yang pertama adalah kita menentukan D1 dan D2 dulu. Tapi perbedaannya